Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah The Day After Tomorrow. Berawal dari sebuah penelitian iklim pada lapisan es Larsen yang berletak di Antartika. Sekelompok peneliti yang terdiri dari 3 orang sedang mengambil sampel es untuk mereka teliti. Namun perlahan es yang mereka pijak retak, lalu menyebabkan lapisan es itu terbelah menjadi 2. Sedangkan sampel yang sudah mereka kumpulkan terletak di lapisan es yang sebelahnya. Jack yang merupakan pemeran utama kita yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya itu nekat lompat untuk mengambil sampel es itu dan dia hampir terjatuh ke jurang es. Namun untungnya dia berhasil selamat dengan bantuan rekan-rekannya. Terlihat seluruh lapisan es itu terbelah. Tak lama dari kejadian itu, Jack melakukan konferensi pers PBB di New Delhi dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Di sana Jack menyebutkan sudah terjadi perubahan iklim yang dahsyat mirip dengan iklim 10.000 tahun lalu, yaitu pada zaman es. Hal ini karena pemanasan global yang bisa menyebabkan bumi akan mengalami zaman es. Menurut Jack, pemanasan global akan mencairkan es kutub dan akan menghambat alirannya. Yang artinya jika pemanasannya terhenti, maka bumi akan kehilangan iklim hangat. Ternyata cuaca di New Delhi sedang bersalju, padahal India jarang sekali bersalju. Fenomena itu menimbulkan beberapa tunawisma mati kedinginan. Setelah selesai, Jack bertemu dengan Rapson, yaitu salah satu profesor ahli cuaca dari Skotlandia. Rapson tertarik dengan teori Jack sehingga mereka pulang bersama. Pada saat yang sama di pusat penelitian iklim Headland yang terletak di Skotlandia dan merupakan tempat Rapson bekerja. Sebuah pelampung nomad yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan data mengenai kondisi atmosfer bumi biasanya ditempatkan di perairan seperti laut mengalami penurunan temperatur menjadi 13 derajat. Biasanya hal itu disebabkan karena ombak yang ganas. Tapi seorang petugas bernama Dennis mengatakan bahwa hal itu wajar. Karena tempat pelampung itu berada merupakan lautan berombak besar. Di sisi lain, tepatnya di Chiyoda, Tokyo, tiba-tiba terjadi hujan es yang dahsyat dan banyak memakan korban. Hal itu merupakan tanda-tanda bahwa teori Jack benar, dan sebentar lagi bumi akan mengalami zaman es. Jauh dari itu, Jack harus mengantar anaknya yang bernama Sam ke New York untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Seperti Jack, ternyata Sam juga sangat pintar. Dalam perjalanan mereka sedikit berdebat karena Sam mendapatkan nilai F untuk mata pelajaran kalkulus. Hal itu bukan dikarenakan Sam tidak pintar, tapi karena guru yang mengajarnya tidak menyukai Sam sebab lebih cerdas darinya. Singkat cerita, Sam sudah berada di dalam pesawat. Di balik kepintarannya, Sam ternyata takut ketinggian. Ditambah penerbangannya tidak mulus karena cuaca yang tidak bersahabat. Pesawat yang Sam tumpangi mengalami guncangan besar. Tapi untungnya dia selamat sampai tujuan. Setelah sampai di New York, Sam dan teman-temannya yaitu Laura dan Brian mereka terjebak macet. Pada saat itu juga terlihat banyak sekali kawanan burung yang bermigrasi menuju ke barat. Selain para burung-burung itu, sejumlah hewan-hewan yang terkurung pun merasa frustasi tidak seperti biasanya. Tak lama dari itu, grup cerdas cermat Sam berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat berkat bantuannya. Namun Sam tidak terlalu senang, karena Laura, gadis yang ia sukai, ternyata disukai peserta lain yang bernama JD. Setelah pertandingan selesai, Laura diajak berkeliling oleh JD dan membuat Sam cemburu buta. Di sisi lain, Jack mendapat telepon dari Rapson. Fenomena pelampung nomad yang mengalami penurunan temperatur di lautan Skotlandia telah bertambah menjadi 4.
yang tersebar di seluruh Atlantik Utara. Rapson mengatakan hal ini serupa dengan model peramalan Jack saat konferensi pers. Tapi Jack tidak meramalkan bahwa hal ini akan terjadi sekarang. Bertepatan dengan hal itu, terjadi tornado dan hujan es di Los Angeles. Tornado yang mencekam dan berhasil menghancurkan bangunan-bangunan pencakar langit serta memakan banyak korban jiwa. Akibat kejadian itu, seluruh penerbangan di Amerika Serikat diberhentikan, namun terlambat bagi 2 pesawat yang sudah mengalami kecelakaan. Tak lama dari itu, Jack mengikuti pertemuan dengan rekan-rekannya. Tidak ada yang bisa memecahkan bagaimana badai tornado itu terjadi. Selain itu, bukan hanya di Los Angeles yang mengalami situasi ekstrim tersebut, tetapi terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Kanada, Siberia, dan lain-lain. Dan kemungkinan besar kejadian itu saling berhubungan. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya matahari yang bisa mempengaruhi cuaca global. Namun seseorang dari NASA yaitu Janet mengatakan bahwa pancaran matahari normal. Kemudian Jack angkat bicara dan memecahkan teka-teki itu. Dia mengatakan bahwa kadar garam yang ada di laut mengalami penurunan karena banyaknya es yang mencair dari kutub. Hal itu yang menyebabkan arus berubah dan cuaca menjadi ekstrem. Setelah pertemuan selesai, Janet bergabung dengan tim Jack. Dia membantu Jack memecahkan data-data kapan perubahan iklim yang ekstrem itu terjadi secara menyeluruh dan berapa lama. Jack sangat berusaha dengan keras. Bahkan ia tidak sempat beristirahat. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa perubahan iklim akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu. Jack dan rekannya bernama Tom berusaha memberikan hasil itu kepada wakil presiden agar seluruh masyarakat Amerika Serikat bisa dievakuasi. Tetapi hasilnya nihil. Tampaknya wakil presiden memendam dendam kepada Jack dan beranggapan bahwa teori yang Jack berikan adalah hal yang sepele. Di bagian utara bumi, tepatnya di Skotlandia dan Eropa Utara, badai salju sudah terjadi berhari-hari dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Beberapa helikopter ditugaskan untuk mengevakuasi keluarga kerajaan di Istana Balmoral. Namun perjalanan mereka terhambat badai salju yang semakin ganas. Badai salju itu membuat seluruh mesin dan baling-baling helikopter membeku. What the hell is going on? Fuel lines are starting to freeze. Prepare for crash landing. Other side as well. Select emergency fuel. Salah satu pilot mencoba keluar dari helikopter dan dia langsung mati membeku. Setelah kejadian itu, Rapson meminta Jack untuk meninjau data iklim di daerah Skotlandia. Dengan temperatur minus 65,5 derajat dapat membuat mesin dan bahan bakar yang terdapat pada kendaraan membeku, bahkan manusia. Gambar satelit Skotlandia menunjukkan telah terjadi angin topan. Di sisi lain, cuaca New York juga tidak baik-baik saja. Sudah berhari-hari hujan yang begitu deras dan tak henti-hentinya, mengakibatkan banjir bandang dan berbagai transportasi tidak bisa digunakan. Sam dan teman-temannya yang tidak bisa pulang karena penerbangan dibatalkan, terpaksa harus menginap di rumah Jedi. Namun karena terjadi bencana di berbagai daerah, mereka menjadi takut dan mencari cara agar bisa pulang. Cuaca di New York semakin parah, banjir sudah setengah badan. Sam dan teman-temannya tidak menemukan jalan pulang, sehingga mereka memutuskan untuk berteduh di perpustakaan sampai banjir mereda. Namun saat berjalan menuju perpustakaan, kaki Laura terluka dan perhatiannya teralihkan oleh ibu-ibu asal Spanyol yang tidak bisa berbahasa Inggris. Dia sedang terjebak di dalam sebuah taksi. Seorang sipir yang tidak mengerti bahasa ibu itu kesulitan untuk menolongnya. Laura menghampirinya dan menjadi translator sehingga ibu dan anaknya bisa selamat.
Setelah keluar dari mobil dan sudah cukup jauh, tiba-tiba si ibu berteriak karena tas dan paspornya tertinggal di mobil. Sehingga Laura kembali ke mobil dan mengambilkannya. Sedangkan tak jauh dari keberadaannya, banjir bandang yang sangat besar akan menghadang ke arahnya. Sam yang melihat gadis yang ia sukai dalam bahaya, menghampiri maut demi menyelamatkan Laura. Untungnya Sam dan Laura berhasil selamat. Untuk sementara waktu, Sam dan teman-temannya termasuk Jedi akan mengungsi di perpustakaan sampai mereka dapat bantuan. Pada saat yang sama, Jack sudah mendapatkan kesimpulan dari data yang diberikan Ravsen. Terdapat 3 topan badai yang terjadi. Selain di Skotlandia, terjadinya juga di Kanada dan Siberia. Topan itu akan semakin membesar dan akan menyatu. Setelah mereda, maka bumi akan kembali mengalami zaman es. Jack meminta Ravsen dan rekan-rekannya untuk segera pergi dari tempat mereka. Namun Ravsen dan rekan-rekannya merasa tidak punya harapan. Bahkan jika mereka pergi dari tempat kerjanya, belum tentu mereka akan selamat di perjalanan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan sebisa mungkin. Setelah pembicaraan dengan Ravsen selesai, Jack baru mendapat kabar bahwa terjadi sesuatu di New York. Oleh karena itu, Jack dan istrinya bernama Lucy sangat mengkhawatirkan Sam. Di sisi lain, Sam menggunakan telepon umum di perpustakaan untuk menghubungi Jack. Namun mereka tidak bisa berbicara lama karena banjir yang semakin tinggi dan Sam tenggelam karenanya. Sebelumnya, Jack memberitahu Sam agar berdiam diri di tempat yang aman dan menghangatkan tubuh. Lalu seorang ayah itu berjanji kepada anaknya bahwa dia akan datang menjemputnya. Setelah itu, Jack langsung mencari baju musim dinginnya. Dia akan bersiap-siap untuk menjemput Sam. Pada saat yang sama, sebuah kapal seperti sejenis Titanic tiba-tiba muncul ke dekat perpustakaan tempat Sam berada. Hal itu menandakan bahwa air laut sudah tersebar ke permukaan bumi. Tak berselang lama, salju sudah menyelimuti bumi di daerah New York. Masyarakat yang mendapat himbauan dari presiden untuk mengevakuasi diri berbondong-bondong berjalan mengevakuasi diri masing-masing. Beberapa orang yang berada di perpustakaan melihat itu dan akan ikut berjalan. Namun Sam yang sudah diwanti-wanti oleh ayahnya agar tetap tinggal di tempat yang hangat melarang semua orang pergi karena mereka bisa mati membeku. Namun tidak ada yang menghiraukan perkataan seorang remaja di kondisi seperti itu. Mereka tetap pergi melawan badai demi menyelamatkan diri. Hanya teman-teman Sam, penjaga perpustakaan, dan seorang pengemis jalanan yang tetap tinggal. Di sisi lain, Jack dan rekan-rekannya, Jason dan Frank, sudah bersiap-siap untuk menjemput Sam. Jason dan Frank sangat setia kepada Jack sehingga mereka membantu mencari Sam meskipun nyawa taruhannya. Pada saat yang sama, Sam dan semua orang yang bertahan di perpustakaan, mereka membakar buku untuk menghangatkan diri dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan Lucy yang berprofesi sebagai dokter juga sedang mengevakuasi para pasien. Namun karena dedikasinya sebagai dokter, dia tidak ikut mengevakuasi dirinya sendiri. Karena tidak bisa meninggalkan seorang pasien yang terkena tumor ganas bernama Peter. Jalan yang mulai diselimuti salju membuat akses ambulans terbatas. Dia terpaksa menunggu sampai ambulans datang agar Peter bisa ikut dievakuasi. Di sisi lain, Jack, Jason, dan Frank sudah pergi menuju New York. Namun di perjalanan mobil mereka terhalang gumpalan salju yang kian meninggi, sehingga mereka harus berjalan kaki. Singkat cerita, saat mereka sedang berjalan kaki, tanpa mereka ketahui mereka berada di atas bangunan yang atapnya menggunakan kaca. Kereta seluncur yang memuat barang-barang mereka terlalu berat, sehingga membuat kaca yang mereka pijak menjadi pecah. Alhasil Frank yang berada di belakang ikut terseret.
Untungnya Jack berhasil menyangga dirinya dan Jason sehingga mereka semua masih bisa bertahan. Untuk meringankan beban, Frank memotong tali yang mengikat kereta seluncur. Jack memerintah Jason untuk menyangga badan Frank dengan tubuhnya, sementara Jack akan menghampirinya. Tapi tiba-tiba kaca yang menyangga badan Jason mulai retak dan tangannya mulai berdarah karena menekan bagian yang tajam. Frank merasa sudah tidak ada harapan untuknya, sedangkan teman-temannya harus tetap bertahan hidup sehingga dia mengorbankan dirinya. The glass is breaking! Too much weight! Frank! I can get you out! Malam hari pun tiba. Jack dan Jason berkemah di tengah badai salju sambil meratapi kepergian Frank. Di sisi lain, bantuan mendatangi Lucy dan Peter. Ambulans yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba. Lalu di perpustakaan, kondisi Laura sedikit mengkhawatirkan. Luka di kakinya mulai terinfeksi dan menyebabkan dirinya demam tinggi. Ditambah cuaca yang begitu dingin, Laura mengalami septikemia atau dengan kata lain keracunan darah. Dia membutuhkan obat sesegera mungkin. Jauh dari bumi, petugas NASA di luar angkasa melihat bumi diselimuti topan salju. Menurut gambar satelit yang dikirimkan kepada Janet, topan salju itu sudah tersebar di belahan Eropa dan Asia serta akan menuju New York dalam 1 jam. Di sisi lain, Jack dan Jason masih berjuang untuk menyelamatkan Sam. Namun tiba-tiba Jason pingsan karena kedinginan dan kelelahan. Sedangkan Sam sedang berjuang untuk menyelamatkan Laura. Dia akan keluar menuju kapal untuk mencari obat. Sebagai kawan yang baik, Brian dan Jedi juga ikut membantu. Tak butuh waktu lama, mereka sudah berada di kapal dan berhasil menemukan ruang medis. Namun pintunya terkunci. Sam melihat jendela, kemudian dia mengambil kapak, lalu keluar menyusuri dinding kapal dan memecahkan jendela lain yang menuju ke ruang medis. Setelah sampai, Sam membukakan pintu untuk teman-temannya. Lantas mereka mencari obat yang dibutuhkan Laura. Namun ternyata bukan hanya mereka yang memasuki kapal tersebut. Terdapat segerombolan serigala kelaparan. Tanpa Sam dan teman-temannya ketahui, para serigala itu sedang memburu mereka. Tapi selain menemukan obat, mereka juga menemukan kantin yang akan membantu mereka bertahan hidup. Dan tiba-tiba segerombolan serigala itu datang menghantam kaki Jedi. Untungnya dia tidak terluka parah dan mereka selamat. Para serigala itu menghalangi jalan mereka untuk keluar dan membawa makanan. Maka seseorang harus memancing serigala itu keluar. Di situ Sam mengajukan diri, sedangkan pada saat yang sama, topan salju sedang menuju ke tempat mereka. Sam bergegas melewati dinding kapal, kemudian berlari memancing serigala agar keluar. Pada saat yang sama, Brian dan Jedi berusaha mengunci pintu kantin agar serigala itu tidak masuk kembali. Sedangkan Sam memanjat dinding kapal agar dia bisa membantu temannya untuk keluar dari kapal. Sam dan Brian memanfaatkan pelampung untuk membawa makanan dan Jedi yang tidak bisa berjalan. Bersamaan dengan itu, badai sudah berada di depan mata. Dengan sekuat tenaga, Sam dan Brian menarik Jedi untuk memasuki perpustakaan, atau jika tidak, mereka akan mati membeku. Badai salju itu membekukan setiap benda dan makhluk hidup. Seluruh dinding bangunan membeku sampai ke dalam-dalamnya. Sementara itu, Jack dan Jason berjuang mati-matian untuk mencari tempat berlindung. Mereka memasuki cerobong asap untuk menghindari badai itu. Jack langsung menyalakan api, begitupun Sam di perpustakaan.
Singkat cerita, Jason baru saja terbangun dari pingsannya cukup lama. Namun dia tidak memiliki waktu untuk istirahat. Mereka harus kembali berjalan di tengah badai salju. Meskipun yang bisa mereka lihat hanya salju yang menyelimuti seluruh bumi, tapi untungnya Jason bisa membaca arah dan mereka sudah sangat dekat dengan keberadaan Sam. Jack dan Jason tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari, sehingga mereka harus bermalam di dalam tenda satu-satunya yang mereka punya. Jauh dari keberadaan mereka di luar angkasa, NASA melihat bahwa badai salju sudah mereda. Dan ternyata benar saja ketika Jack terbangun, dia melihat sinar matahari untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Lantas mereka kembali melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya tiba di tempat Sam. Hampir seluruh bangunan perpustakaan tertutup salju. Jack dan Jason menyusuri setiap lorong perpustakaan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang menyala. Dan Sam beserta kawan-kawannya berada di sana. Jack sudah menghubungi Tom bahwa dia berhasil sampai ke New York. Dan terdapat masyarakat yang selamat. Lantas beberapa helikopter diterbangkan untuk menjemput Jack, Sam, dan yang lainnya. Misi penyelamatan tidak hanya ditujukan kepada Jack dan Sam, tetapi kepada seluruh masyarakat New York yang berhasil bertahan. Dan poin pentingnya, semua kejadian itu membuat udara di bumi menjadi bersih. The day after tomorrow selesai. Happy day 埋め尽くしてレストインピースまで行こうぜいつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて